Selamat datang di channel YouTube saya, Firly Nugesi Alayubi. Kali ini saya akan menjelaskan materi OC layer. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang OC layer. Pengertian OC layer. OC itu adalah kependekan dari Open System Interconnection, yang artinya model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OC layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Model OC layer. Nah, dalam model OC layer ini terdapat 7 lapisan atau 7 layer. Yang pertama itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, layer application, presentation, dan session ini termasuk upper layer yang artinya berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, untuk layer transport, network, data link, dan physical itu termasuk lower layer yang artinya berkaitan dengan bagaimana data mengalir. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Lalu itu ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh yaitu protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, dan RTP. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Selanjutnya itu ada network layer yang bertugas sebagai membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya ada data link layer. Pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Selanjutnya itu ada physical layer. Ini adalah lapisan paling terakhir yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari OC layer.
Pertama itu, application layer akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga itu, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, yaitu ada network layer, membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya yaitu physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir itu adalah alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Baik, kali ini saya akan mengimplementasikan OSI layer dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan judul penumpang pesawat terbang. Nah, pada application layer itu, penumpang pesawat membutuhkan tiket pesawat agar bisa naik pesawat dengan cara mendatangi travel resmi atau booking online di internet. Selanjutnya, pada presentation layer itu, untuk mendapatkan tiket penerbangan, penumpang harus membayar. Selanjutnya, pada session layer, penumpang naik pesawat dan dapat duduk sesuai dengan nomor bangku yang ada di tiket tersebut karena mempunyai tiket sebagai hak penumpang. Selanjutnya pada transport layer, yaitu waktu pengecekan tiket pesawat di bandara, penumpang dapat memberitahu pihak karyawan bahwa tiket maskapai pesawat yang sudah dipesan dari pemilik maskapai dan tujuan perginya. Selanjutnya pada network layer, yaitu pemilik travel memberi informasi kepada pihak maskapai pesawat akan tujuan si penumpang dengan mengirimkan data penumpang. Selanjutnya pada data link layer, yaitu penumpang dalam layer data link ini tidak hanya satu sehingga ada kemungkinan beberapa penumpang yang tujuannya sama, sehingga pemilik travel harus mengelompokkan penumpang-penumpang yang kemungkinan mempunyai tujuan yang sama. Contoh, ada penumpang yang transit sehingga dia akan naik 2 kali penerbangan dengan maskapai yang sama tapi dengan pesawat yang berbeda. Selanjutnya pada physical layer, yaitu pemilik travel harus mengetahui alamat tujuan penumpang agar nantinya penumpang dapat sampai pada tempat tujuan dengan media pesawat terbang. Sekian dari pengimplementasikan OSI layer dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.